Kita tidak menyadari ya bahwa kita memancarkan vibrasi yang justru berkebalikan dengan apa yang kita maksudkan. Akhirnya misunderstood ya. Nah, teman-teman semua, tema kita pada kesempatan kali ini adalah berjudul mewaspadai doa yang tidak disadari. Ya, saya ulangi, mewaspadai doa yang tidak disadari. Teman-teman, tentu sejak Anda mendengarkan rekaman-rekaman terdahulu dan yang sudah mampir ke artikel-artikel saya, definisi Anda tentang doa sudah bergeser dari aspek yang hanya sebatas ritual, sebatas kata-kata menjadi sesuatu yang lebih dalam, yang lebih universal, yaitu bahwa doa kita adalah setiap rasa yang kita pancarkan. Nah, meskipun kadang kita sudah memahami bahwa doa itu adalah rasa yang kita pancarkan, mengamati rasa kita sendiri itu kadang tidak mudah. Banyak hal-hal yang membuat kita jadinya luput dan kita akhirnya tidak menyadari rasa yang kita akses sendiri. Jadi ini yang saya sebut sebagai eling lan waspodo adalah kita lebih aware dengan apapun rasa yang kita rasakan di dalam diri kita, karena itu adalah doa. We are always praying ya. Kita semuanya itu selalu berdoa sebenarnya melalui setiap rasa yang terpancar dari dalam diri kita yang menjadi vibrasi. Nah, berbicara tentang rasa ini, berbicara tentang mewaspadai doa yang tidak disadari ini, saya akan mungkin banyak memberikan contoh yang jelek ya, karena yang baik ngapain kita waspadai gitu ya, dan bagaimana mengutilisasi supaya rasa-rasa yang muncul spontan mungkin yang tidak baik ini kita arahkan supaya endingnya baik. Nah, dan bagaimana kita bisa setidaknya membentengi diri dari rasa-rasa yang tidak baik ini. Nah, teman-teman, doa yang tidak disadari ini lebih cenderung kepada hal-hal di mana kita tidak menyukai sesuatu. Ya, dan yang menyebalkan adalah ya kalau saya amati hidup saya sendiri, kenapa banyak hal-hal yang tidak saya sukai, yang saya benci, yang saya jauhi justru malah lebih mudah hadir di dalam hidup kita. Memang kebencian atau ketidaksukaan kita terhadap sesuatu ini sangat unik ya teman-teman, saya amati. Karena di satu sisi ketika kita tidak menyukai sesuatu, ketika kita membenci sesuatu, kita memberikan atensi yang luar biasa ke arah itu. Tapi di saat yang sama kita tidak melekat dengan hal itu. Dalam arti kita misalkan membenci PNS, kita tidak mau jadi PNS, membenci PNS ya. Perhatian kita otomatis ke PNS itu. Tapi di satu sisi tidak ingin jadi PNS ya. Jadi luar biasa ya. Jadi dari satu sisi kebencian memiliki satu aspek di mana dia memiliki satu atensi yang kuat, tapi juga tidak melekat di satu sisi yang lain. Padahal kita sudah bahas di rekaman sebelumnya bahwa atensi plus ya melepaskan, tidak melekat adalah salah satu lompatan yang memungkinkan sesuatu menjadi realita dengan lebih cepat. Jadi kalau kita tidak sadari, justru hidup kita hanyalah kumpulan dari hal-hal yang kita tidak sukai, gitu. Dan kalau misalkan Anda tuliskan di kertas gitu ya, misalkan saya buat kolom hal-hal yang Anda inginkan apa, dan lalu hal-hal yang Anda takuti, yang ingin Anda jauhi apa dalam hidup. Berdasarkan pengalaman kita merasa bahwa kita punya ingin ini itu banyak ya. Tapi kalau Anda tuliskan itu Anda bingung. 10 aja udah bingung mau ingin apa lagi ya. Sebenarnya ingin kita nggak banyak. Tapi ketika kita menuliskan hal-hal yang kita takuti, yang kita benci, itu bisa jauh lebih banyak dibandingkan kolom tadi hal-hal yang kita inginkan. Jadi ini adalah satu hal yang perlu kita waspadai tentunya. Karena ternyata kita lebih mudah untuk mengakses hal-hal yang ingin kita jauhi. Nah, ada beberapa kasus yang menarik teman-teman tentang doa yang tidak disadari. Nah, ini saya mulai dari kasus yang saya alami sendiri ya. Jadi istri saya dulu sebelum menikah dengan saya dan awal-awal kami menikah, dia punya usaha. Karena istri saya ini yatim piatu, jadi dia harus menghidupi diri sendiri bahkan sebelum ketemu saya. Nah, jadi dia punya satu warung, punya catering juga. Jadi warung ini untuk kalau orang datang ya, kalau catering kan diantar ya. Nah, ketika cateringnya ini lagi banyak order, itu biasanya istri saya bisa bangun dini hari, dia ke pasar gitu ya, dan melelahkan ya. Dan yang namanya masak sendiri, dibungkus sendiri, karena karyawannya hanya di warung ya, hanya di warung saja. Ketika pekerjaannya itu pagi, dia harus mengerjakan sendiri.
Ketika awal-awal saya menikah dengan istri saya, hal itu masih berlangsung dan entah kenapa lama-lama saya kasihan. Nah ini, saya kasihan dengan istri saya kok capek gitu ya. Meskipun kadang saya pijitin gitu ya, tapi saya kasihan lihat dia. Dia menikmati tapi saya yang nggak tega, yang kasihan gitu loh. Entah kenapa ya. Lambat laun ini pelanggannya hilang. Tiba-tiba sepi dan nggak ada order. Ya, waktu itu saya belum menyadari bahwa ternyata rasa kasihan saya, istri saya ini kasihan harus bekerja keras seperti itu. Itu ternyata adalah doa dan akhirnya dikabulkan sehingga istri saya tidak lagi melakukan itu. Tapi ya it's okay sih, nggak masalah ya. Tapi banyak kasus-kasus yang lain yang mirip-mirip ini dan lebih nggak enak ya. Lebih nggak enak. Ini contohnya beberapa alumni ya, cerita. Jadi dia punya beberapa handphone, satu handphone dia ini isinya itu grup-grup teman-teman dia yang politik, di mana politik kita kan saat ini sedang lagi rada kisruh ya, mulai sejak pilpres sampai sekarang sudah pasca pilpres pun masih ada satu gejolak politik. Jadi dia merasa ini BB ini ruwet gitu ya isinya ya. Jadi dia taruh aja ya, dia tidak nyalakan, dia kadang nggak bawa. Sampai suatu ketika dia ketemu saya, BB-nya ini hilang ya. Jadi dia taruh di situ, ada dompet, ada barang-barang lain. Yang anehnya adalah si pencuri ini hanya mengambil BB-nya. Kalau kita lihat dari tataran realita mungkin ya kebetulan ya. Tapi ingat, dalam vibrasi kan tidak ada kebetulan ya. Kenapa yang diambil cuma BB-nya? Kenapa dompetnya tidak? Kenapa barang-barang yang lain tidak? Yang diambil cuma BB-nya, di mana dia memang tidak menginginkan barang itu lagi. Kemudian contoh yang lain ada juga yang seorang ibu ini kisah nyata semua. Ada seorang ibu yang dia itu jengkel banget karena anaknya kecanduan main iPad, main laptop, punya kecanduan main gadget ya. Sehingga ya di satu sisi selain mengganggu belajarnya, mengganggu hal-hal lain, dan dia khawatir bahwa ini nggak baik buat kesehatan mata kalau terlalu lama menatap layar gadget ya. Dan itu berlangsung cukup lama sampai sudah juga diungkapkan kepada suaminya, tapi sampai waktu yang cukup lama anak-anaknya masih tetap seperti itu. Dan hingga suatu saat ada maling masuk ke rumah dia, dan yang menarik adalah banyak barang di rumah dia, yang diambil cuman barang-barang itu tadi. Ya, yang diambil cuman barang-barang yang tadi bersentuhan dengan perihal anaknya. Oke, Anda melihat pola tertentu nggak dari beberapa cerita ini? Kemudian ada lagi yang ini mirip cerita saya. Jadi si istri ini kebalik ya, kalau tadi saya melihat istri saya, ini si istri melihat suaminya ini kalau pagi harus ke pasar, dagangan gitu ya, laris, tapi lama-lama dia kasihan dan lama-lama sepi, tutup. Nah, ini mengerikan ya, dalam artian bahwa sebenarnya bahwa setiap satu perasaan yang muncul dalam diri kita, mau itu casingnya kasihan, itu sebuah bentuk lain dari cinta, dia selalu mencari cara untuk dijadikan realita. Istilahnya adalah alam semesta berkonspirasi untuk selalu merespon dan mengabulkan ya, menjadi jalan pengabulan apapun yang kita rasakan. Nah, kebayang ya kalau kita dalam hidup tidak menyadari hal ini. Sementara kita secara naluriah cenderung lebih fokus kepada hal negatif. Ditambah lagi dengan memang mungkin lingkungan kita yang mendukung itu. Maka hidup kita akhirnya kumpulan dari hal-hal yang tidak kita sukai tadi, yang saya sampaikan di awal. Nah, yang lebih mengerikan lagi, kalau misalkan ada seorang, ini contoh aja sih, ini imajiner, misalkan ada seorang istri yang kemudian suaminya ini sudah mengabdi cukup lama, prestasinya baik, tapi kenapa kok nggak naik-naik pangkat, kenapa kok nggak diangkat-angkat? Ternyata si istri ini ada satu ketakutan. Karena dia lihat di TV, di sinetron, di berita, ya, karena bahwa orang-orang yang pejabat yang berada di level itu, yang nanti suatu saat suaminya kalau diangkat berada di situ, ternyata banyak yang selingkuh, banyak yang main perempuan, sehingga ada satu ketakutan. Nah, dengan kata lain, tanpa disadari, si wanita ini berdoa supaya suaminya tidak di level tataran sadar, dia kepingin suaminya naik pangkat, tapi di kedalaman diri yang sana ada satu ketakutan di sana.
Jadi mari kita cermati lagi sebenarnya apa sih sesungguhnya yang ada di dalam diri kita yang paling dalam. Ini adalah bentuk dari cara untuk menyadari hal-hal atau doa-doa yang kita tidak sadari, gitu. Nah, doa yang tidak disadari ini kalau baik nggak masalah. Misalkan contohnya saya dulu, saya baru sadar ya bahwa apa yang menjadi kehidupan saya sekarang ternyata adalah hal-hal yang dulu saya doakan tidak disadari. Dulu saya menjalani suatu bisnis network marketing ya. Yang menarik adalah harusnya dalam bisnis network marketing adalah setiap ada pertemuan, setiap ada satu presentasi bisnis, saya mengajak orang gitu ya. Dan saya pun mengajak jaringan saya, grup-grup saya untuk juga mengundang orang sehingga nanti banyak yang bergabung. Tapi yang saya nikmati itu adalah saya bukan apa ya, bukan mengajak orang, tapi malah saya menikmati untuk ketika saya diberikan tugas untuk menjelaskan di depan. Saya senang sekali ketika orang menjadi jelas dengan apa yang ingin mereka ketahui, mereka bisa tertawa, mereka bisa terhibur. Itu saya merasa di situ meskipun bisnis saya nggak berkembang ya, boleh dibilang bonus saya kecil pun saya tidak peduli karena itu yang saya sukai. Dan akhirnya saya juga di situ menikmati harus pergi kemana, dan akhirnya saya amati sekarang hidup saya juga sering pergi kemana-mana, dan akhirnya persis dalam konteks yang berbeda. Saya menikmati ketika orang bisa dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak sadar menjadi sadar, dari batinnya tidak tenang menjadi tenang. Mirip seperti apa yang saya harapkan tanpa saya sadari dulu. Nah, kalau ini mending baik ya, baik. Nah, contoh-contoh yang tadi yang tidak baik inilah yang perlu kita sadari. Nah, salah satu cara saya untuk bukan menghindari ya, intinya adalah melindungi diri dari doa-doa yang tidak saya sadari adalah dua. Yang pertama, kita bisa memanjatkan doa kepada Tuhan begini. Kalau saya punya doa pribadi yang bunyinya begini: ya Tuhan, aku berlindung kepadamu dari doa-doaku sendiri yang tidak aku sadari, yang tidak baik untukku. Ya, saya ulangi: ya Tuhan, aku berlindung kepadamu dari doa-doaku sendiri yang tidak aku sadari, yang tidak baik untukku. Jadi kita bahkan berlindung dari doa-doa kita sendiri, sehingga kalau memang itu tidak baik, kita berharap Tuhan tidak mengabulkan. Oke, itu cara pertama. Nah, cara yang kedua, kalau misalkan kita masih didominasi oleh rasa khawatir, rasa takut, dan kita mulai petakan itu, kita bisa melakukan utilisasi. Utilisasi itu adalah kita memanfaatkan perasaan tidak baik ke arah yang baik. Misal, seringkali orang khawatir itu terhadap hal-hal yang buruk kan. Misalkan, aduh aku kok khawatir ya nanti telat, aku khawatir ya begini. Nah, yang hebat dari rasa khawatir itu ya mirip tadi kayak seperti rasa takut. Di satu sisi dia atensinya kuat ke hal itu, tapi di sisi lain dia tidak melekat dengan hal itu. Nah, coba diarahkan. Misalkan, aduh aku khawatir ya, kok aku khawatir besok omset warungku naik, ya gitu kan. Khawatirnya biarkan dibangun, lalu endingnya diarahkan. Nah, beberapa rekan di Facebook kemarin melakukan hal ini, dicoba. Jadi waktu itu saya menulis status, aduh aku kok khawatir ya, dalam 48 jam ke depan aku nemu duit 5.000. Itu hanya untuk eksperimen contoh. Ternyata beberapa ada yang nemu dengan cara itu. Ya, kita bisa lihat bahwa kekhawatiran bisa digeser ke hal-hal yang positif. Prinsip dari utilisasi adalah kalau utilisasi itu memanfaatkan. Kalau kita belum bisa menghilangkan itu, kita bisa memanfaatkan itu ke arah yang menguntungkan kita, gitu loh. Tapi sebelum kita bisa melakukan utilisasi, tadi kita harus menyadari dulu bahwa ada hal tidak baik yang sedang kita pancarkan. Itu adalah konsep dari mewaspadai doa yang tidak kita sadari. Nah, teman-teman semua, coba luangkan waktu dulu sehingga membangun kesadaran ini. Anda ingat baik-baik apa yang pernah Anda ingin hindari dalam hidup, apa yang ingin Anda jauhi, lalu amati hidup Anda baik-baik. Apakah seberapa mirip
alur kehidupan Anda dengan yang pernah dulu Anda takutkan, pernah Anda khawatirkan. Dan Anda akan tercengang bahwa ternyata hidup kita adalah hasil dari doa-doa kita sendiri, cuman itu tidak disadari. Nah, artinya dengan kita membangun kesadaran ini, di satu sisi kita punya kesempatan untuk menata hidup kita lebih baik ke depan, dan yang kedua kita tidak merasa jadi korban dari kehidupan. Kita tidak merasa jadi korban dari rencana Tuhan. Kita lebih bertanggung jawab bahwa oke, ini dari saya dan saya yang bisa memperbaikinya dengan bantuan Tuhan.